Selamat pagi, teman-teman dan rekan. Perkenalkan, nama saya Jasper Zoe Zamani dari SMA SH Cipta Harapan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul pengolahan sampah sebagai sumber energi terbarukan untuk mengurangi karbon. Oke, ini adalah poin-poin yang saya akan bahas. Pertama adalah pendahuluan saya, lalu metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung masuk aja. Jadi dalam latar belakang atau pendahuluan saya mau beritahukan bahwa di zaman ini, produksi gas karbon dan jumlah sampah dalam skala besar masih menjadi permasalahan di banyak negara. Meningkatkan emisi karbon sebagian besar dihasilkan dari berbagai moda transportasi, seperti mobil, sepeda motor, bus, kereta, pesawat, dan kapal. Sementara itu juga ada pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang bisa juga mencemari dan mengemisi banyak gas karbon. Sementara itu jumlah sampah juga semakin banyak. Sayangnya kesadaran masyarakat masih kurang. Terlihat dari banyak sampah yang dibuang sembarangan di tempat umum, meskipun telah tersedia tempat sampah. Pengolahan sampah yang berkelanjutan masih terbatas. Padahal sampah memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Jadi berdasarkan studi pendahuluan di sekolah saya, SH Cipta Harapan School, telah diterapkan program pemilahan sampah sebagai bentuk pedulian terhadap lingkungan, dan sampah yang telah dipisah nanti ditempatkan di depan sekolah agar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sampah sebagai sumber energi terbarukan serta perannya dalam mengurangi emisi karbon. Sekarang adalah metode penelitian saya. Jenis metode yang saya pakai adalah kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data saya ada dengan menggunakan wawancara. Yang saya wawancarakan adalah petugas kebersihan di sekolah, kepala sekolah, beliau adalah bagian sarana prasarana, dan juga terakhir siswa. Data yang dicari dari wawancara ini adalah jenis sampah yang paling sering dihasilkan, cara pengolahan sampah di lingkungan sekolah, dan tingkat pemahaman siswa tentang energi terbarukan dari sampah. Dan terakhir juga ada hambatan dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Hasil penelitian ditemukan, saya ada ketemu 3 poin, yaitu pertama, sampah organik seperti kulit buah dapat diolah menjadi ekoenzim. Kedua, sampah anorganik, plastik, bungkus makanan, dan tisu misalnya dapat didaur ulang menjadi produk lainnya yang bisa dipakai lagi. 3, pengolahan sampah menjadi energi berkontribusi pada lingkungan supaya tidak berdampak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sampah sebagai energi terbarukan dapat membantu lingkungan menjadi lebih ramah. Dengan adanya pemilahan sampah, semakin pemakaiannya masing-masing jenis pun berbeda. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka, sampah terelok seperti plastik, pembungkus makanan, styrofoam, dan lain-lainnya diolah menjadi bahan bakar, minyak, atau BBM oleh Koperasi Energi Terbarukan Indonesia. Jadi sebenarnya itu setiap sampah memiliki gunanya masing-masing. Seperti plastik bisa diolah menjadi plastik lagi yang dinamakan recycle atau didaur ulang. Tetapi kulit buah yang organik juga bisa dipakai buat hal-hal seperti ekoenzim yang memiliki banyak fungsinya. Sekarang saya lanjut kepada kesimpulan saya dan saran dari saya. Jadi pengolahan sampah sebagai energi terbarukan merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi emisi karbon. Saya menyarankan agar pemerintah dan masyarakat lebih mendorong program pengolahan sampah. Misalnya melalui sampah ini tidak hanya dibakar saja, tetapi asapnya bisa diperangkapkan dan dipakai untuk membuat rumah hijau yang mengubah CO2 menjadi O2 yang bisa dipakai oleh manusia dan juga organisme-organisme hidup lainnya. Atau panas dari api bisa menjadi energi yang diperbarui. Seperti di negara Singapura, mereka menggunakan sistem waste to energy, di mana mereka menggunakan panas dari pembakaran sampah menjadi energi diperbarui seperti listrik. Jadi itu saja dari saya, dan saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.